detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih kita meminta pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Bapa, satu malam lamanya Engkau sudah menjaga kami di dalam pembaringan kami, istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini Bapa, kembali Engkau memberikan kehidupan yang baru. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami, melangkahkan kaki kami, melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami meminta kekuatan. Kami merendahkan diri supaya Engkau Bapa meneguhkan dan menguatkan kami di dalam menjalani sepanjang hari ini melalui firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Berfirmanlah Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita, Galatia 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks kita membicarakan tentang hukum Taurat dan hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kita tahu saudara-saudara, ketika bangsa Israel dahulu kala dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir, bangsanya diselamatkan. Sesudah itu Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup begitu saja, tetapi Tuhan menuntun mereka dengan memberikan hukum Taurat yang menjadi pegangan dan tuntunan di dalam melanjutkan perjalanan mereka. Karena itulah dengan hukum Taurat itulah sebagai panduan untuk setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Hukum Taurat itu menjadi guru sehingga umatnya boleh diajari apa kehendak Tuhan. Dan untuk itu mereka dituntut juga untuk taat dan patuh kepada hukum Taurat, sehingga melalui hukum Taurat itulah hidup mereka dituntun. Akan tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi bagi umatnya? Bahwa melalui hukum Taurat itu bukanlah umatnya semakin mengenal Tuhan, taat dan patuh, tetapi hukum Taurat itu justru semakin menunjukkan dosa dan pelanggaran umatnya. Ibarat X-ray, di mana melalui hukum Taurat itu semua pelanggaran, kesalahan, dosa manusia semakin jelas dan nyata. Itu karena manusia tidak dapat melakukan hukum Taurat, di mana manusia itu pada akhirnya justru semakin jauh daripada Tuhan.
Itulah kondisi keadaan umatnya pada waktu itu. Sehingga untuk itulah kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, untuk membebaskan manusia dari tuntutan hukum Taurat. Setelah Yesus datang, maka ia datang membawa hukum kasih. Orang percaya tidak lagi hidup menurut undang-undang, tetapi hidup menurut iman. Inilah pesan daripada Paulus bagi jemaat Galatia. Kita tidak hidup lagi dengan melakukan tuntutan hukum Taurat, tetapi kita sudah dibenarkan oleh iman. Semua kita telah gagal oleh karena dosa, tetapi pengampunan Tuhan membawa hidup kita dibenarkan, dan kita hidup di dalam iman. Paulus mengatakan, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak hidup lagi dalam pengawasan penuntun. Saudara-saudara, apa maksudnya? Apa artinya hidup kita ini sekarang dalam iman? Iman yang bagaimana? Iman tentunya di sini bukanlah sebatas pengakuan, tahu, mengetahui, memahami, tahu tentang Yesus saja. Tidak, tetapi iman itu mengalami suatu pertumbuhan. Iman itu hidup, iman itu bergerak. Iman itu dikatakan ibarat biji sesawi, tidak dikatakan seperti batu yang besar, tetapi iman sebesar biji sesawi, yang artinya adalah seperti biji sesawi. Dia adalah tanaman yang ada pertumbuhan, bergerak, berbuah, tidak statis. Demikianlah iman itu. Iman itu berdampak, iman itu berproses, ya. Itulah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang memang kita mengalami jatuh bangun, tetapi dengan iman kita bangkit, dan kita semakin bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pagi ini kita diingatkan untuk supaya kita bangkit, bertumbuh dan berbuah, sehingga dengan iman kita berserah, penyerahan kita secara total kepada Allah. Orang yang beriman berserah kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan demikian ia mendapat ketenangan, percaya bahwa hidupnya ada dalam anugerah Tuhan. Kita kuat karena iman kepada Tuhan Yesus. Bukan tidak ada masalah, tetapi kita diberikan kekuatan menghadapi masalah. Imanlah yang menuntun kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita berserah. Mari kita menjalani hari ini dengan penyerahan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kita. Yang penting, mari kita tunjukkan iman kita di dalam kasih dan perilaku kita. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur bahwa hidup kami tidak lagi dituntun oleh Taurat Tuhan, tetapi kami Tuhan dituntun oleh iman. Iman yang bergerak, iman yang bertumbuh, iman yang berproses. Kami mengaku Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami juga sering mengalami banyak masalah, bahkan kadang jatuh. Tetapi dengan iman kami diingatkan kembali untuk bangkit, semangat menghadapi masalah. Dunia ini hanya dapat dikalahkan oleh iman. Dalam dunia ini banyak sekali pergumulan dan masalah, tapi kami sanggup menghadapinya itu karena iman penyerahan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Bapa, dengan iman kami yang sekecil apapun itu, itulah yang akan meneguhkan, menguatkan kami menghadapi seluruh pergumulan kami di sepanjang hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang ada di GBKP Cibubur. Peliharakan mereka di dalam menjalani hari ini, melakukan aktivitasnya, sehingga mereka semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga kami semuanya tentunya, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu,
Kami semuanya Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan peliharakan kami, sehingga kami boleh melewati hari ini apapun pergumulan masalah. Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap setia mengikut Engkau. Biarlah Bapa, firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.